Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lulu Hidayati dengan NIM Ki1A122038, kelas ITPA 2022, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ultrason. Nah, bagaimana sih penjelasan mengenai ultrason? Disimak ya. Baik, saya lanjut kembali. USG, ultrasonografi atau ultrason merupakan suatu teknologi dengan menggunakan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi, di mana gelombang suara tersebut dapat menciptakan gambaran visual dari dalam tubuh manusia. Nah, USG pertama kali dikembangkan itu pada tahun 1950-an dan 1960-an. Penggunaan pertama USG untuk memantau kehamilan itu dimulai pada tahun 1950-an oleh Dr. Donald di Inggris. Nah, berikutnya sejarah perkembangan USG terus berkembang hingga sejak saat itu. Nah, sehingga memungkinkan untuk lebih detail dan akurat lagi. Namun, bagaimana ketika penerapan teknologi dari USG atau ultrasound ini dalam pengolahan pangan? Berikutnya, USG penerapannya dalam pengolahan pangan telah menarik perhatian selama bertahun-tahun. Nah, ultrasonografi digunakan untuk memantau makanan, produk, maupun proses. Nah, pemantauan proses ini telah dievaluasi dalam berbagai sistem pangan, termasuk daging, lemak, minyak, kemudian roti, dan saus dalam berbagai parameter. Nah, khususnya untuk mengecek atau mengukur dari karakteristik komposisi. Ultrasonografi berkekuatan tinggi dan berfrekuensi rendah dapat digunakan untuk merubah sifat bahan pangan. Nah, perubahan sifatnya ini dapat melalui fisik, kimia, dan efek mekanis. USG dapat mempengaruhi sifat dari makanan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menampilkan gambar dari alat ultrasonografi beserta dengan prinsip kerjanya. Nah, berikut merupakan gambar dari ultrasonik. Nah, sebenarnya alat dari ultrasonik ini dapat berbentuk berbagai macam alat, tergantung dari kegunaannya maupun dari prinsip kerjanya. Nah, teknologi ultrasonik merupakan teknologi yang memanfaatkan gelombang ultrasonik dalam penerapannya. Nah, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi teknologi ultrasonik. Di antaranya intensitas daya, frekuensi, amplitudo, dan suhu. Teknologi ultrasonik telah banyak dimanfaatkan dalam proses industri seperti pengawetan makanan, ekstraksi, kristalisasi, dan menjaga kualitas dari makanan. Nah, berikutnya terdapat beberapa fungsi dari alat ultrasonik. Yang pertama yaitu untuk mengeringkan atau dehydration. Nah, untuk pengeringan bahan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, gelombang ultrasonik dimanfaatkan melalui mekanisme dehidrasi osmosis. Selanjutnya, yaitu untuk menyaring atau filtering. Nah, dalam industri, pengolahan makanan yang melibatkan proses penyaringan dengan membran atau selaput penyaring tertentu. Penambahan gelombang ultrasonik akan mempercepat proses penyaringan dengan cara menguraikan molekul bahan makanan yang akan disaring sehingga menjadi lebih kecil. Berikutnya yaitu ekstraksi. Nah, contoh proses ekstraksi dalam pengolahan bahan makanan misalnya ketika kita ingin memisahkan sari buah atau sayur
dari komponen padat atau ampasnya, atau ketika kita ingin mengekstrak minyak dari biji-bijian. Nah, dengan memanfaatkan efek kavitasi gelombang ultrasonik, proses ini dapat dipercepat dengan cara menguraikan molekul atau sel tumbuhan dari bahan makanan yang diproses sehingga menjadi lebih kecil. Dengan cara ini, saripati sayur atau buah atau minyak akan lebih cepat terpisah dari ampasnya tanpa merusak kualitas nutrisi dari hasil ekstraksi. Metode ini dapat dimanfaatkan pula dalam industri obat-obatan, misalnya untuk mengekstraksi antioksidan dari bahan herbal. Nah, selanjutnya yaitu terdapat pembekuan atau freezing dan pencairan makanan beku atau thawing. Untuk makanan beku, gelombang ultrasonik dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas bahan makanan dengan mengendalikan proses kristalisasi molekul cairan, misalnya terdapat pada es krim. Berikutnya adalah melunakan daging. Dengan mekanisme kavitasi dari gelombang ultrasonik, struktur protein dari daging dapat direkayasa sehingga menghasilkan daging yang lebih empuk dan lebih mudah untuk dimasak. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengawetkan makanan atau food preserving. Gelombang ultrasonik dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan bahan makanan tanpa harus menggunakan bahan pengawet tambahan yang umumnya memiliki resiko kesehatan. Dengan gelombang ultrasonik, mikroorganisme atau enzim tertentu yang terdapat dalam makanan dapat diinaktivasi ataupun dinonaktifkan perannya, sehingga proses pembusukan makanan dapat ditunda dan makanan akan menjadi lebih awet. Selanjutnya, penerapan ultrasonik dalam pengolahan pangan, yaitu yang pertama yaitu homogenisasi susu, mengurangi ukuran partikel lemak dalam susu untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus dan stabilitas yang lebih baik. Nah, teknologi ini membantu menciptakan emulsi yang stabil tanpa perlu tambahan emulsifier. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kualitas susu. Nah, proses ultrasonik mampu mengurangi ukuran partikel dan meratakan distribusi lemak dalam susu yang dapat meningkatkan kualitas dan tekstur produk akhir seperti yogurt dan keju. Kemudian yang ketiga yaitu pengawetan teknologi. Kombinasi ultrasonik dengan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan pasteurisasi konvensional efektif dalam memperpanjang umur simpan produk susu. Kemudian yang keempat yaitu proses fermentasi. Ultrasonik dapat mempercepat proses fermentasi dalam produksi yogurt dan keju dengan mempercepat aktivitas bakteri asam laktat sehingga waktu produksi dapat dipersingkat dan konsistensi produk dapat ditingkatkan. Kemudian yang kelima yaitu pengurangan kontaminan. Dapat membantu mengurangi jumlah kontaminan seperti spora dan enzim yang dapat merusak kualitas susu dan produk susu lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ekstraksi protein. Pembuatan produk seperti whey protein, ultrasonik dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi protein dari susu, menghasilkan produk dengan kandungan protein lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Baik, demikian pemaparan materi dari saya mengenai ultrasound. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.